Penerimaan santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fiddin wa akhwati fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bermajlis. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ketujuh dari risalah Fadlul Islam li muallifihi imamid da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu bab wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu, wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajibnya meninggalkan segala sesuatu yang berseberangan dengan Islam tersebut. Pada pembahasan yang lalu kita sudah ambil sebagian dari bab ini. Muallif dalam menjelaskan bab ini membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara kafah, secara keseluruhan. Ini yang dimaksud pada penggalan bab yang pertama, yaitu bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti wajib bagi kita untuk masuk ke dalam Islam secara total. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayat taufik bisa menerima Islam, maka ambil semua perangai Islam tanpa ada satupun yang ditinggalkan. Itu udkhulu fis-silmi kafatan. Nah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan mengambil semua perangai-perangai Islam ini tidak akan bisa terwujud dengan baik dan benar sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhai, kecuali setelah dia ambil semua perangai-perangai Islam, dia terima, tidak ada satupun yang ditolak. Kemudian syarat yang kedua,
dia harus meninggalkan dan menjauhi segala sesuatu yang berseberangan dengan Islam. Karena itu setelah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Allah melarang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Jalan-jalan syaitan, jerat-jerat syaitan, metode-metode syaitan, tipu daya syaitan, was-was syaitan yang terkumpul dalam dua perkara besar yang merupakan fitnah yang menggelincirkan manusia, yaitu as-subhat dan syahwat. Itu jalan-jalan syaitan. Semua yang berseberangan dengan Islam, semua yang menyelisihi Islam, semua yang tidak diizinkan oleh Islam, itu masuk dalam langkah-langkah syaitan, masuk dalam jerat-jerat syaitan, masuk dalam tipu daya syaitan. Itu dilarang oleh Allah untuk kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita tidak akan bisa baik dan benar di dalam berdinul Islam, masuk ke dalam Islam, mengambil Islam secara keseluruhan, kecuali harus meninggalkan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam. Nah, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan Islam masuk dalam ayat Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti wujubud dukhul fil islami kullihi, wajib masuk ke dalam Islam secara total. Mana dalilnya? Udkhulu fis silmi kafah. Dan wajib meninggalkan segala sesuatu yang berseberangan dengan Islam. Termaktub dalam ayat Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jelas ya? Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kalian musuh yang jelas. Fattakhiduhu aduwa. Kalau itu Allah deklarasikan sebagai musuh kita, ya angkat dia sebagai musuh, jangan malah dijadikan teman, jangan malah dijadikan penolong. Bagaimana cara memusuhi syaitan? Wala tattabi'u khutuwatihi, jangan ikut langkah-langkahnya, jangan dengarkan subhat-subhatnya, jangan ambil metode dan caranya, jauhkan diri darinya dengan sejauh-jauhnya. Selamatkan diri, cari bekal untuk bisa terselamatkan dari fitnah subhat dan fitnah syahwat. Nah, baru mengikuti Islamnya bisa benar. Dan ini rahmat Allah lah ya. Jadi Islam itu adalah fadilah, keutamaan dari Allah, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fadilah dan rahmat dari Allah ini baru bisa kita dapatkan dengan kita ambil secara keseluruhan dan kita tinggalkan dan jauhi semua hal yang berseberangan dengannya. Nah, karena setan itu maunya seperti itu, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bentuk tipu daya syaitan itu, innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu selalu memerintahkan kalian untuk berbuat jelek dan berbuat keji, berperilaku buruk dan melakukan hal-hal yang keji.
wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan supaya kalian puncaknya, ini puncak tipu daya setan itu sampai menginginkan manusia itu bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, karena itu dosa yang paling besar. Bahkan kalau menurut penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim itu lebih besar dari kesyirikan. Beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, hanyalah yang Rabbku haramkan itu adalah perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Satu, wal isma wal baghya bi ghairil haq, dan berlaku dosa dan sewenang-wenang tanpa hak. Dua, naik tingkatannya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan setan akan memerosokkan kalian kepada perilaku syirik yang Allah haramkan. Itu kalian mempersekutukan Allah dengan kesyirikan yang jelas-jelas tidak akan ada bukti kebenarannya dari Allah. Tiga, puncaknya apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan yang Allah haramkan di puncak keharaman, engkau berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ini dosa menurut sebagian ulama lebih besar dari syirik. Bagaimana dengan hadis Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besarnya dosa besar? Bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Qala al isyraku billah, dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu itu terkumpul di dalamnya semua perbuatan dosa, termasuk syirik dan selain kesyirikan. Nah, ini 4 jenis dosa, ya. Maka di sini dikatakan innama, dalam ayat Allah ini surat Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, hanyalah setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat jelek dan berbuat apa? Keji, berperilaku keji. Ini keinginan setan. Setan itu menginginkan kita jelek, bukan jelek fisiknya, perilaku kita, perbuatan kita, pikiran kita, akidah kita, batin kita, dohir kita, diinginkan supaya apa? Jelek. Jelek itu apa? Berseberangan dengan Islam. Wal fahsya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang senang berbuat keji. Apa fahsya itu? Perbuatan yang tidak pantas dalam tabiat manusia, itu namanya al-fahsh, aib, ya. Berzina, maka zina itu disebut fahisyah, karena semua tabiat makhluk hidup menolak zina. Sampai binatang saja itu menganggap zina itu keji, menjijikkan, jelek, ya. Itu di kalangan binatang yang tidak mukallaf. Bagaimana kok bisa bagus di kalangan manusia? Ini tabiatnya sudah rusak. Siapa yang merusak? Setan. Diiming-imingi, diikuti langkahnya, akhirnya rusak tabiatnya, ya. Di sana ada sekelompok kemudian membesar yang ingin melegalkan dan memperjuangkan untuk legalnya perbuatan keji seperti ini, ya, yaitu
apa yang pernah Allah marah dengan murka yang besar kepada satu kaum yang berperilaku keji dan sangat rendah seperti itu, yaitu perilaku lutiyah. Laki cenderung syahwat dengan laki-laki. Ini mau diperjuangkan untuk legal, bahkan dimintakan supaya ada undang-undangnya, bahkan mau disebarkan ke berbagai negara, terutama negara-negara muslim, termasuk tidak lepas negeri kita ini. Bahkan sudah ada komunitasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu faksa, perbuatan keji. Maka yang berada di komunitas yang kadang-kadang sesama jenis, ya hati-hati. Setan itu apa saja bisa dijadikan alat, apa saja bisa dijadikan alat, ya. Bahkan faliyadzubillah, kadang-kadang ada yang nikah sedarah. Manusia itu kok bisa pikirannya normal seperti itu, jijik, aib, kok bisa mencetuskan pikiran seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Itulah setan, ya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Maka jangan merasa aman dari godaan setan ini. Kalau kita bicara tingkatan jihad yang pertama apa? Jihad menghadang hawa nafsu kita sendiri. Ini fardu ain. Setiap detik dalam kehidupan kita wajib berjihad menghadapi gejolak hawa nafsu kita sendiri. Ditundukkan nafsunya untuk mau tunduk kepada Islam. Baru kemudian jihad menghadapi tipu daya syaitan. Itu tingkatan jihad yang terangkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi jihad yang paling besar dan paling berat, jihad menghadang nafsu kita sendiri. Bagi orang yang biasa muhasabah diri, dia akan mengakui kebenaran ini. Tapi yang lalai, nggak pernah open dengan dirinya, nggak akan bisa memahami kedudukan jihad ini tadi. Kemudian yang paling berat berikutnya adalah jihad menghadapi syaitan. Nafsu kita kalau bertemu dengan setan, mereka berperang 24 jam full tanpa istirahat. Lah kita ini nggak sanggup 24 jam. Maka disitulah kefakiran kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayangnya Allah turunkan Islam. Jadi Islam itu adalah fadilah, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa Islam kita nggak akan bisa bersih, kita nggak akan bisa baik, kita nggak akan bisa beruntung, bahkan kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hakiki nanti di sisi Allah tanpa Islam. Maka hati-hati dengan misi syaitan tadi, ya. Nah, bahkan ujungnya dikemanakan orang-orang yang ingin ditipu oleh syaitan, mau dibawa kemana oleh syaitan ini? Ke azab neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu menyeru kelompoknya agar mereka menjadi penghuni-penghuni neraka. Jadi orang itu mestinya kalau cari teman, ya cari penolong, cari orang yang dicintainya, itu untuk ditolong, dimuliakan, supaya bahagia, supaya baik. Nah, beda dengan setan, karena setan itu berkhianat. Nampaknya ketika datang kepada kita, datang sebagai seorang teman yang akan memberikan dan menjanjikan kebaikan, akan menolong, akan membahagiakan kita. Tapi sebenarnya misi dia yang sebenarnya untuk diperosokkan kita ini ke dalam jurang neraka. Maka Allah sudah katakan tadi,
meskipun datang dalam bentuk seorang kekasih, datang dalam bentuk seorang yang empati kepada kita, simpati kepada kita. Kalau namanya setan ya setan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kata Allah bagi kalian yang musuh kalian yang nyata. Fattakhiduhu aduwan, angkat deklarasikan sebagai musuh. Sama musuh berarti berperang, berjihad, bukan berkawan. Ya, nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaannya dan fadilahnya dan rahmatnya tadi. Allah mengatakan setelah Allah melarang dari mengikuti langkah-langkah setan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Coba ayat seperti ini kita renungi, kita perhatikan. Di beberapa tempat dari ayat Al-Quran Allah mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan, bahkan yang dipanggil hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu menyuruh dia dengan perbuatan keji dan mungkar, mau dibawa ke sana. Status kita sebagai apapun, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa mungkin setan masuk kepada pedagang, loh ini malah yang paling disukai, ya, itu supaya curang, supaya tidak jujur, dan seterusnya dari langkah-langkah syaitan. Ya, kalau kepada ahli ibadah, apa mungkin dimasuki setan? Nah, dihias-hiasi supaya berlebihan, akhirnya berbuat bid'ah, melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus begitu sampai akhirnya bisa apa? Terjungkal di dalam jurang kesyirikan. Ustadz, alim, apa didatangi syaitan? Nah, gak ada satupun dari kita yang dibiarkan setan hidup bebas tanpa diberikan kepadanya subhat-subhatnya, diberikan kepadanya tipu dayanya. Gak ada. Ya. Nah, jadi fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu memerintah kepada yang keji dan mungkar. Ya. Lalu Allah menjelaskan keutamaannya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, dan andaikan tidak karena keutamaan Allah, fadilah Allah, tidak karena rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci selama-lamanya. Gak ada. Semuanya kalau tanpa fadilah dan rahmat Allah, dan di antara fadilah dan rahmat Allah diturunkan Islam, diterangkan Islam, diperintahkan kita berpegang teguh dengan Islam, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Andaikan tidak karena itu, nggak ada dari kita yang bisa selamat dari jerat syaitan. Ya, mazaka minkum min ahadin abada, selama-lamanya tidak ada yang bisa bersih, nggak ada yang bisa suci. Walakinnallaha yuzakki man yasha, walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah akan mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi ikhwan fiddin wa akhwati fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengambil atau masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah kita masuk dan mengambil, menerima seluruh
Islam tersebut, kita juga harus meninggalkan segala hal yang berseberangan dengan Islam. Jadi udkhulu fis silmi kafah, ini perintah pertama. Ini bisa baik, ini bisa benar, ini bisa sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dengan apa? Setelah diambil, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dikenali langkah-langkah syaitan itu, dikenali. Belajar kesyirikan bukan untuk berbuat syirik, mengenali bid'ah bukan untuk berbuat bid'ah. Begitu. Mengenali kelompok-kelompok yang sesat untuk membentengi diri supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa hamba yang paling beruntung adalah hamba yang bisa mengenali kebenaran secara terperinci dan bisa mengenali kebatilan juga secara terperinci, sehingga nggak mudah terkena subuhat, tipu daya syaitan. Ya, itu dalil yang pertama. Insya Allah jelas itu ya maknanya. Jadi ini ibarat masalah ini fadilah yang Allah berikan kepada muallif. Jadi beliau membuat judul bab yang betul-betul merupakan intisari dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, bab wujubud dukhul fil islami kullihi. Tepat. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wujub tarkima siwah, wajib meninggalkan segala sesuatu yang berseberangan dengan Islam, dari yang terkecil sampai kepada puncaknya akidah. Ya, nah kemudian pada dalil yang kedua dicontohkan bentuk sikap tidak mengambil Islam secara total, bentuk sikap tidak menerima Islam secara keseluruhan, bentuk belumnya atau tidaknya seorang mengamalkan ayat Allah udkhulu fis silmi kafah, yaitu apa yang ada pada dalil yang kedua yang kemarin sudah kita baca. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut, yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengklaim, menyangka bahwasanya mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan mereka menyangka telah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa perilakunya? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Begitu punya permasalahan yang butuh penyelesaian hukum, yang sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada atau di dalam kitab-kitab yang terdahulu juga sudah ada hukumnya, malah meninggalkan Al-Quran, mencari hukum dengan hukum-hukum taghut, semua hukum yang berseberangan dengan hukum Allah. Maka imannya, Islamnya itu hanya sangkaan saja, bukan iman dan Islam yang sebenarnya. Ini bentuk tidak mengambil Islam secara apa? Keseluruhan. Nah, bentuk mengambil
sebagian yang menyimpang dari Islam dengan sengaja, dengan keinginannya, ini bahkan bukan merupakan nilai kurang yang tidak berbahaya atas imannya, bahkan bisa sampai kepada menghilangkan iman, menghilangkan Islam yang dia sudah sangkakan dia sudah masuk ke dalamnya. Paham maksudnya? Karena itu imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah itu hanya menyangka dirinya beriman. Maka ayat ini turun kepada orang-orang yang munafik. Jadi menyangka beriman tapi hakikatnya tidak ada iman. Ya, jadi bentuk tidak mau meninggalkan yang menyimpang dari Islam itu bisa sampai menghilangkan Islam itu sendiri pada dirinya, bisa sampai membatalkan iman seperti dalam ayat ini. Syaratnya apa? Kalau dalam ayat ini perhatikan kalimat yang Allah sebutkan di sini, yuriduna, mereka ingin. Jadi berhukumnya mereka kepada selain hukum Allah itu berangkat memang dari apa? Pencariannya, keinginannya, keridhoannya, bukan karena terpaksa. Maka bentuk mengambil yang seperti ini sampai menghilangkan Islam dan imannya. Ini bahayanya. Loh, sekarang misalkan kita membaca sederhana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk golongan kaum tersebut. Ini juga berjenjang, bertingkat-tingkat. Ada tasabbuh yang sampai membatalkan Islam dan iman dia, sehingga dia betul-betul tergolong kepada kaum kafir yang dia serupakan dirinya kepadanya. Maka hati-hati dengan tasabbuh secara zahir. Orang itu kalau menginginkan dohirnya serupa dengan satu kaum, itu ada pendorongnya apa tidak? Mesti ada pendorongnya, ada nilai kagum kepada kaum tersebut. Coba pernah nggak melihat pemuda yang telinganya dikasih velg cincin besar? Bahkan anak melihat itu masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin karena saking lamanya, jadi telinga itu sampai bandulnya karena berarti sampai manjang ke sini. Jadi ada dua. Ini telinga, apa ini daun telinga ini? Karena dicantoli pelek itu tadi, saking beratnya sampai terus begitu. Dia menyerupai siapa? Tadinya dia nggak seperti itu. Nggak ada bayi lahir seperti itu, kan nggak ada. Mungkin melihat, membaca, akhirnya muncul apa? Kecenderungan, kekaguman kepadanya. Ini hebat, dicontohlah. Maka benar apa yang dikatakan Nabi itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kita ini menyerupai siapa? Oleh karena itu kemarin kita ingatkan anak-anak, jangan sesuatu yang dianggap kecil, sederhana, hanya masalah rambut misalkan. Kalian mau menyerupai siapa? Apa begitu Rasulullah SAW merawat rambutnya, memotong rambutnya? Apa begitu para sahabat? Apa begitu para ulama? Kalau enggak, terus kita sebenarnya yang kita lihat siapa? Hati-hati dengan tadi hadis Nabi SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barangkali kalau berangkat dari potongan rambut atau pakaian yang kita pakai ternyata itu menyerupai kita karena kagum kepada orang kafir,
Siapa yang menjamin akidah dan keimanan kita tidak akan mengikuti akidah dan imannya orang-orang kafir tersebut? Nggak ada jaminan, karena pintu tasawuf sudah kita buka. Fahdharu, hati-hati. Ambil Islam, Islam itu bagus kok ya. Nah, jadi itu bentuk tidak masuk ke dalam Islam secara total. Dicontohkan oleh mu'alif dalam bab ini dengan apa? At-tahakum, berhukum kepada hukum yang berseberangan dengan hukum Islam ya. Nah, dan itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita, karena kita hidup di kondisi yang kadang-kadang hukum itu tidak berpihak kepada hukum Islam ya. Nah, karena itu saya nukilkan kalam untuk menenteramkan kita dan mengingatkan kita agar berhati-hati. Qala Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, berkata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, anna tahakuma ila ghairi syar'illah qadahun fi asli tauhid, bahwasannya mencari hukum kepada selain syariat Allah itu mencederai asal tauhid. Jadi yang cedera apa? Asal tauhidnya. Berarti ini termasuk kufur akbar, karena pokok landasan tauhidnya tercederai, batal tauhidnya dengan sikap apa? Mencari hukum kepada selain syariat Allah ya. Nah, tayyib. Wa annal hukma bi syar'illahi wajibun, dan berhukum dengan syariat Allah itu adalah sebuah kewajiban. Dan berhukum dengan syariat Allah jangan difahami hanya potong tangan bagi pencuri, rojam bagi penzina, bukan hanya itu. Dari mulai yang paling sederhana, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, sampai yang puncaknya tauhidullah, la ilaha illallah ya. Nah, wa anna tahkimal qawanin au sawalifil badiyah au umuril jahiliyah munafin li syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya menjadikan undang-undang buatan manusia yang menyimpang dari agama Allah sebagai hakim untuk menghukuminya, atau barangkali hukum-hukum warisan nenek moyang atau hukum-hukum dari hukum jahiliyah, mengambil hukum tersebut itu menghilangkan dua kalimat syahadat, membatalkan dua kalimat syahadat. Berarti batal Islamnya, syiriknya syirik besar, kufurnya kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi di sini kita diperintah untuk masuk ke dalam Islam secara total dan tidak boleh mengambil di luar Islam sesuatu yang berseberangan dengan Islam. Seorang yang mengambil sesuatu di luar Islam yang berseberangan dengan Islam itu secara hukum berbeda-beda. Ada yang sampai membatalkan Islamnya, seperti yang dicontohkan dalam dalil yang dibawakan oleh mu'allif ini, yaitu berhukum dengan hukum yang berseberangan dengan hukum Allah. Ada yang tidak sampai seperti itu. Masa cukur kozak keluar dari Islam, murtad? Enggak sampai begitu. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu cabang iman. Andaikan kalian lewat jalan ada gangguan, enggak disingkirkan padahal mampu, bukan berarti dia keluar dari iman kemudian imannya batal jadi dia kafir, tidak.
Karena tingkatan-tingkatan cabang keimanan itu berbeda-beda nilainya. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh muallif, kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu tidak ada urusan dengan mereka sedikit pun. Jadi Allah menyatakan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perilaku orang-orang yang memetak-metak agama ini, memecah belah kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan ketika ditanya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Rasulullah, bagaimana ketika umat Islam ini sudah terpetak-petak dalam kelompok-kelompok yang banyak, tidak berada dalam satu kepemimpinan seorang imam? Maka kata Nabi SAW, i'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda ala asli syajaratin wa anta ala dhalik famata fa anta ala dhalik. Jadi kata Nabi, tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, tinggalkan semuanya, meskipun dengan itu kamu harus terasing sampai diibaratkan nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, menggigit akar pohon sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Karena itu Allah katakan lasta minhum fi syai'. Jadi Rasulullah berlepas diri dari bentuk pemetakan Islam dan kaum muslimin. Ya, pada pembahasan yang dulu sudah kita sampaikan, wajibnya bernasab kepada Islam dan peringatan keras dari bernasab kepada sesuatu yang di luar Islam. Nah, kaum muslimin terpeta-peta pada kelompok yang Masya Allah begitu banyak, ya. Nah, innama amruhum ilallah, hanyalah urusan mereka kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, kemudian nanti Allah akan kabarkan dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah menghabarkan bahwa Rasulnya berlepas diri dari semua bentuk perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, meskipun dinasabkan kepada Islam. Karena kaum muslimin itu satu, ahli sunnah itu tidak berpecah. Nggak ada istilah ahli sunnah berpecah. Ada ahli sunnah salafiyun kok berpecah, itu ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada aneh itu. Nggak ada. Ahli sunnah itu satu. Ahli sunnah al jamaah, ibadallah, al muslimun, al mu'minun, taifah mansurah, al firqatun najiyah, salafiyun. Berapa? Satu apa banyak? Satu. Kita ahli sunnah berlepas diri dari perpecahan-perpecahan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menyimpang dari Islam, yang tidak mau mengambil Islam secara apa? Kafah. Maka ahli sunnah nggak berpecah. Barangkali kalau ada perpecahan itu tafarruq atau ikhtilaf fil abdan, fisiknya aja yang berpecah, ya, atau salah paham saja.
Kalau secara asal nggak berpecah, karena ahli sunnah itu disatukan dengan akidah yang satu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah dalam pokok-pokok akidah tidak pernah ada perbedaan. Semua ahli sunnah berkeyakinan, berakidah, bermanhaj, wajibnya taat kepada pemimpin yang sah, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, dan tidak boleh keluar melawan pemimpin yang sah, memberontak kepada pemimpin yang sah. Seluruh ahli sunnah sepakat, gak ada satupun perbedaan, baik yang di Sumatera, yang di Jawa, yang di Bali, yang di Papua, yang di Malaysia, yang di Singapura, sampai yang di Amerika sana, gak berbeda. Akidahnya satu, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, dan tidak boleh keluar melawan pemimpin yang sah, tapi harus sabar. Sepakat. Coba orang yang antum ini selama masih ahli sunnah lah, ini ahli sunnah, meskipun orang itu nggak mengakui antum ahli sunnah, misalkan ya, tanya dia, bagaimana akidahmu tentang muamalah kepada pemimpin? Wajib taat kepada pemimpin, mendengar kepadanya, tidak boleh keluar memberontak. Yo sama, saya juga begitu yakin. Ya sudah, berarti kalau berbeda, bertengkar, itu barangkali kayak antum tengkar sama tetangga antum, gitu aja sudah. Dianggap enjoy aja gitu ya. Itu romantika hidup gitu aja. Berbeda dengan khawarij. Maka ahli sunnah manhajnya bukan manhaj khawarij. Kalau khawarij, pemimpin yang dinilai menurut versi mereka sudah menyimpang dari agama Allah, dikafirkan, tidak boleh didengar dan ditaati, bahkan harus berontak keluar menggulingkan kepemimpinan ini. Nah, ini pemikiran khawarij. Ahli sunnah bukan khawarij. Maka seorang yang berkeyakinan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, dan tidak boleh keluar melawan pemimpin kaum muslimin yang sah, maka dia sudah lepas dari kebid'ahan khawarij dari awal sampai akhir. Berarti nggak bisa dia dikatakan khawarij. Nah itu ya, ahli sunnah semuanya berkeyakinan bahwasanya iman i'tiqadun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Semua ahli sunnah salafiyun akidahnya, manhajnya tentang iman, bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan seluruh anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Tidak ada satupun yang berselisih. Berbeda dengan kaum Murji'ah, nggak ada perbedaan. Jelas. Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman, amal bukan termasuk hakikatul iman. Itu Murji'ah. Ahli sunnah semuanya, sampai yang di kampung-kampung yang nggak sekolah, nggak berpendidikan, mereka yakin iman itu ada di 3 tempat. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Ahlus sunnah, bukan Murji'ah. Kok tengkar ternyata ini, yang sono sama yang sono? Ya itu kayak tadi, antum lagi ribut karena utangnya nggak dibayar sama tetangga, terus tengkar, kayak gitu aja. Jadi bukan perbedaan dan perpecahan dalam perkara apa yang mendasar, bukan masalah pokok akidah, bukan, cara pandang saja.
Ya, nah, ahli sunnah meyakini, sepakat, baik di ujung timur dunia sampai ujung barat dunia, sepakat bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam raya ini itu ada pada ilmunya Allah, sudah dicatat dan ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum dan langit dan bumi. Semua itu berjalan dan berlaku dengan kehendak Allah, dan semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Semua berjalan dengan takdir Allah. Ahli sunnah sepakat seperti itu. Maka ahli sunnah berbeda dengan qadariyah. Nggak ada satupun ahli sunnah yang mengatakan takdir itu nggak ada pada amal perbuatan kita. Ya kita sendiri yang mengkondisikan perbuatan kita ini. Kitalah yang menciptakan perbuatan kita ini. Kita yang mengatur dan yang mengelolanya sendiri tanpa ada peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan ahli sunnah. Jelas? Ahli sunnah meyakini seorang yang mencuri, dia mencuri dapat barang curian dengan takdir siapa? Kemauan dia sendiri tanpa takdir dari Allah, atau itu takdir Allah? Takdir Allah. Gak ada perbedaan. Maka gak ada ahli sunnah qadariyah, gak ada. Ya, semua ahli sunnah memuliakan para sahabat. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, khulafaur rasyidun. Kemudian orang-orang yang diberi kabar gembira, 10 dari sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, terus sampai ahli Badr, ahli Baitur Ridwan, terus tidak ada satupun ahli sunnah sunnis salafi kok membenci sahabat, menyelisihi manhaj mereka. Berbeda dengan Syiah, Rafidhah, Imamiyah. Kaum Syiah mencela, melaknat, bahkan mengkafirkan mayoritas sahabat karena kebencian mereka yang luar biasa kepada para sahabat. Jadi ahli sunnah berbeda dengan Syiah. Gak ada. Meskipun nampaknya tengkaran, ya cuman kelihatannya saja. Kalau ditilik kepada akidah dalam agamanya sama. Ini kelompok yang katanya salafiyin, ini juga kelompok salafiyin. Misalkan tengkaran gitu, nggak mau jawab kalau disalami, misalkan begitu. Tanya, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Yang sini mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jelas kita sepakat, akidah kita harga mati. Sana tanya, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, akidah kita harga mati. Terus apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ini ahlus sunnah. Maka ahli sunnah itu bukan furqah, bukan kelompok-kelompok sempalan. Ahli sunnah itu satu, pewaris akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya dan bentuknya seperti apa? Udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara total. Begitu. Ada ahli sunnah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ayo, yang nggak sekolah ditanya lah, Allah di mana? Allah di atas langit yang 7. Istawa ala arsihi, istiwa. Bahkan kalimat istiwa bagi ahli sunnah salafin itu meskipun nggak tahu bahasa Arab, dia ngerti Allah istiwa. Begitu. Nggak ada perbedaan, nggak ada satupun ahli sunnah yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah lebih dekat dari urat leherku, Allah ada dalam hatiku, Allah di ruang kosong. Allah itu tidak di luar, tidak di dalam, tidak jauh, tidak dekat, tidak terpisah, tidak melekat, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak hidup, tidak mati.
Berarti ada apa nggak ada? Nggak ada. Ya, akidah yang seperti itu berangkat dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu siapa pionirnya? Bid'ah apa yang jadi pionirnya? Qadariyah. Qadariyah itu cikal bakal munculnya orang-orang yang kemudian bersibuk mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, akhirnya merusak Islam dengan kerusakan yang luar biasa. Muncullah Jahmiyah, muncullah Asy'ariyah, muncullah Kullabiyah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok ahli kalam yang begitu banyak. Jelas ya? Nah, maka ketika Allah kabarkan di sini, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ya, lasta minhum fi syai', ini jelas bukan ahlus sunnah. Saya enggak mengatakan antum atau siapa, tinggal antum ahli sunnah apa bukan, itu terserah antum. Kalau ahli sunnah ya udkhulu fi silmi kafah, ambil Islam secara total, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ahli sunnah itu manhajnya jelas, nggak remeng-remeng. Orang ketemu aja udah, oh, wah ini wajah ahli sunnah ini. Aromanya ini ahli sunnah ini, harum kok. Ahli sunnah kok kecut. Nah itu ketimpa asem gitu ya. Nah, jadi segala macam bentuk perpecahan, Allah katakan perpecahan dalam agama, ya, perpecahan dalam agama, perselisihan dalam agama, itu Allah lepaskan Rasulnya darinya. Ini menunjukkan itu adalah bentuk penyimpangan dari mau mengambil Islam secara total, bentuk penyimpangan dari sikap mau mengambil Islam secara total. Jadi kita ini suruh mengambil Islam secara total. Perpecahan itu bukan bagian dari Islam. Kalau orang berpecah berarti dia mengambil Islamnya tidak total, belum masuk, belum mengamalkan ayat Allah udkhulu fisilmi kafah, masih terjebak pada ayat Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jelas ya? Nah, maka dijelaskan oleh para ulama kita tentang ayat tadi, fattafarruqu fid dini alladhi alaihi ahlul ahwa yunafid dukhula fil islami kullihi. Maka perpecahan dalam agama, ingat loh, perpecahan dalam agama, bukan selain agama, bukan selain agama. Makanya dibedakan sesuatu yang dinasabkan kepada agama dengan sesuatu yang kadang-kadang muncul karena tabiat manusia, itu beda nilainya. Kita ini keluar menghadang pemimpin, protes, demo, mencela pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin atas nama agama, ini manhaj khawarij. Lah kalau manusia keluar kepada pemimpin, protes, minta kenaikan gaji buruh, ya jangan dikatakan ini khawarij. Nah, mereka kadang-kadang orang kafir non muslim, masa kita khawarij kan? Nah, dibedakan karena yang satu atas nama agama, ini yang berat. Maka ambil agama sebagaimana yang diperintahkan kita untuk mengambilnya, ya. Jadi perpecahan dalam agama yang itu ada padanya ahlul ahwa, ahli bid'ah, itu menafikan atau bertolak belakang dengan sikap mau masuk Islam secara total. Paham sampai di sini? Berpecah belah dalam agama itu berkebalikan, berseberangan, bertolak belakang dengan sikap mau menerima Islam secara total. Kalau mau menerima Islam secara total, jangan bikin perpecahan, jangan bikin kelompok-kelompok
yang nasabnya hanya kepada kelompok, lalu di atas namakan agama. Kelompok kami yang paling bagus, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling istimewa, hanya kelompok kami yang akan masuk surga, selainnya tidak. Tak boleh seperti itu. Dan itu realita yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi menghabarkan berapa perpecahan umat ini? Jadi berapa? 73 kelompok. Itu baru yang besar-besar loh ya. Kata ulama cikal bakalnya 4 tadi: Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Syiah. Dari 4 ini berkembang jadi 72. 72 itu punya ranting anak cabang yang nggak bisa dihitung banyaknya. Nah, ini umat. Mereka semua seperti itu. Nggak ada ahli sunnah di situ. Lasta minhum fi syai'. Jangan ikut-ikutan di situ. Kalau kelompok ini ternyata tidak bisa dengan sebabnya kita mengambil Islam secara kafah, secara keseluruhan, tinggalkan. Kita suruh Allah udkhulu fis-silmi kafah. Gara-gara kelompok yang kita kagumi, kita nggak bisa mengamalkan ayat ini. Ya tinggalkan kelompok tadi, nggak usah sayang-sayang. Makhluk kok menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annal Islam muqtadahu luzumul haqqi wa luzumul jamaah. Karena Islam itu, tuntutan Islam itu adalah melazimi kebenaran, melazimi jamaah kaum muslimin, bukan berpecah belah. Yang dituntut oleh Islam, kita ini melazimi kebenaran, melazimi jamaah. Kalau ada sebuah komunitas kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang sah, itu pemimpin kaum muslimin, lazimi jamaah tersebut, jangan keluar menyempal darinya. Itu tuntutan Islam, itu perintah Islam, itu konsekuensi sebagai seorang muslim. Karena muslim itu asalnya ahlus sunnah. Ya, na'am. Walladzina farraqu dinahum, sedangkan orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, annahum hadu 'anil haq, berarti mereka menyimpang dari kebenaran, wa kharaju 'anil jamaah, dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Jadi kalau ada orang kelihatannya berilmu, ibadahnya kayaknya Masya Allah, menawarkan kepada kita untuk bergabung kepada jamaahnya, terus dijanjikan dengan janji-janji yang luar biasa, nanti kamu saya jadikan gubernur. Gubernur mana nggak ngerti, nggak ada wilayahnya. Jangan mudah-mudah tertipu. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Karena Islam itu satu, ahli sunnah tidak berpecah belah. Ya, jangan karena seorang ustadz menjadikan kita terpeta. Ini terjadi loh seperti itu ya, karena kekaguman seorang kepada seorang ustadz, kepada seorang dai, sudah. Pokoknya apa saja yang menjadi fatwa dari ustadz saya ini, sami'na wa ata'na. Jangan, nggak boleh seperti itu. Itu nanti akan menjadi sebuah apa? Hizbiyah. Kagum boleh, memuliakan, na'am, muliakan orang-orang yang Allah muliakan, utamakan orang-orang yang Allah berikan keutamaan, tapi tidak boleh ta'assub dan taklid buta kepadanya. Kembali kepada kalam Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa sahiba hadzal qabr, wa asara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu boleh diambil ucapannya, boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pondasi dan dasar seperti ini dipahami baik-baik.
Karena kadang-kadang sekelompok ini terpetak. Kenapa? Hanya mendengar fatwa seorang ustadz. Jadikan kita ini orang yang punya penasaran tinggi, apalagi penuntut ilmu. Orang yang penasarannya tinggi biasanya cerdas. Orang kok nggak punya penasaran, ini wallahu a'lam bishawab. Ini bener nggak? Saya mau cek, mau cari betul, dicari. Tanya kepada orang alim yang lainnya, tanya kepada ulama, begitu. Mana di kitabnya, benarkah yang dia ucapkan ucapan seorang alim atau pemahaman dia? Kadang-kadang kita mau berkata Al-Imam Ibnul Qayyim misalkan begitu, ternyata bukan ucapan beliau tapi pemahaman ustadznya tadi. Begitu dilihat nggak seperti itu. Bedakan antara nas ucapan dengan pemahaman. Boleh kita menisbahkan kepada seorang alim meskipun ucapannya nggak seperti pas si alim tadi. Kalau ucapan alim itu nggak mungkin ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Begitu disampaikan ya itu tok pemahamannya. Begitu. Misal tadi ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, jihad yang paling afdal, martabat pertama adalah jihadun nafsi, jihad menghadang hawa nafsu. Barangkali kalimat menghadang nggak ada di dalam itu, jihadun nafsi. Lo menghadangnya dari mana ini? Maksudnya itu menghadapi hawa nafsu. Kalau dalam pemahaman itu nggak mungkin ditafsirkan yang lain. Ya kita berjuang dalam hidup kita ini menolak dan menetralkan apa yang menjadi suara hawa nafsu kita. Begitu. Ya, nah. Maka fasbiru, bersabar ya ahlus sunnah. Nah, karena itu setelah menukil ayat tadi, muallif membawakan ayat yang berikutnya dalam surat Ali Imran. Qala al-muallif, qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, penafsiran Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah itu putih berseri-seri. Hari di mana wajah-wajah itu putih berseri-seri di satu sisi, wa taswaddu wujuh, dan di sana ada wajah yang hitam kelam. Ini ayat Allah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ayat ini datang setelah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perpecahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari Allah. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Baru ayat Allah tadi, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah putih berseri-seri, sementara di sana ada wajah yang hitam kelam. Kata Ibnu Abbas, penafsirannya, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yang wajahnya putih berseri-seri itu adalah hari putih berserinya wajah-wajah ahlus sunnah. Wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf, i'tilaf ay al jamaah. Masya Allah. Berarti ahli sunnah bukan ahlul furqah, bukan orang yang berpecah belah. Satu, akidahnya satu, manhajnya satu, cara memahami agama satu. Kenapa? Karena rujukannya satu, yaitu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka nanti akan berseri-seri di yaumul qiyamah. Ya, ini penafsiran Abdullah ibn Abbas. Wa taswaddu ay wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ikhtilaf awil furqah.
dan akan hitam kelam wajahnya orang-orang yang suka berselisih dan berpecah belah. Ahlil bidah, orang-orang yang suka berselisih dan berpecah belah. Jadi ciri di antara ciri yang paling nampak dari ahli sunnah itu adalah bersatu di atas kebenaran. Ciri yang paling nampak di antara ciri yang nampak ahli bidah, berpecah belah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Itu ahli bidah. Antum gak usah ikut-ikutan, jangan ketularan, jangan pengen, ya. Nah, jadi ayat ini setelah ayat tentang perpecahan, maka ahli sunnah la yatafarraq, ahli sunnah tidak berfirqah-firqah, ahli sunnah tidak berpecah belah. Berarti kan ahli sunnah tidak berpecah belah. Kalau terjadi perpecahan segera diobati, segera dicari solusinya. Itu perintah Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi persengketaan dalam sesuatu, pulangkan permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dikembalikan kepada pikiran kita masing-masing, jangan dikembalikan kepada kelompok masing-masing, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan itu termasuk syartul iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu, tidak ada satupun dalil yang membolehkan berselisih, tidak ada satupun dalil yang membolehkan berpecah, bahkan bukan sekedar melarang, tapi diperintahkan untuk dicari solusi. Maka para penuntut ilmu kalau membahas satu masalah, perbedaan pendapat ulama dibahas secara ilmiah. Kayak mau tengkar gak apa-apa, kayak mau tengkar, bukan tengkar. Jangan orang itu berdalil dengan ikhtilaf. Loh kamu kok begini sholatnya? Loh kan ikhtilaf. Loh ikhtilaf itu bukan dalil. Kalau terjadi ikhtilaf suruh cari solusi. Lah kok ikhtilaf malah dijadikan dalil? Cari solusinya. Memang kalau ikhtilaf kenapa? Maksudnya toleran istilah saya, kan gitu maksudnya. Wajarilah saya. Akhirnya dia nggak mau talabul ilmi, nggak mau mencari, nggak ada penasarannya. Nah, kuatkan ibadah kita ini dengan ilmu, ya. Nah, jadi ahli sunnah la yatafarraq, kullun ala aqidatin waqidatin wa usulin waqidatin la takhtalif. Masing-masing ahli sunnah itu berdiri kokoh di atas akidah yang satu dan pokok-pokok agama yang satu, tidak ada perselisihan. Kayak tadi, ahli sunnah itu masing-masing meyakini bahwa Allah di atas langit yang 7, istawa ala arsih. Dah, titik. Nggak ada lagi akidah yang lain tentang keberadaan Allah kecuali itu. Itu ahli sunnah masing-masing pada pribadi ahli sunnah tertanam akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Baik yang dibaca, yang ditulis, yang didengar, lafaz maknanya semua kalamullah, bukan makhluk. Selesai. Hah? Nah, semua ahli sunnah berkeyakinan ada surga, ada neraka, ada alam barzah, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini bagian pokok keimanan terhadap hari akhir. Karena itu pokok akidah, ahli sunnah tidak berselisih. Beda dengan Qadariyah, beda dengan Mu'tazilah. Terus kita berselisih apa? Oh, enggak ada perselisihannya kok. Beda kepentingan saja itu kalau menurut saya. Ya.
Nah, kalau beda kepentingan berangkat dari pemerasan pikiran. Segala sesuatu itu kalau diserahkan kepada pikiran manusia pasti berbeda, nggak mungkin sepakat. Karena itu membuahkan atau memunculkan hukum fikih itu mesti berbeda. Kenapa? Karena dalilnya dalam memahaminya diserahkan kepada ijtihad orang alim. Maka ada hadis Nabi, idza hakamal hakim fajtahada fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim mujtahid berijtihad, benar dapat 2 pahala, keliru dapat 1 pahala. Itu ada yang salah, iya, tapi sama-sama baik dapat pahala. Jadi kalau diserahkan kepada akal pikiran manusia pasti berselisih. Karena itu dalam bab akidah, pokok-pokok akidah, ahli sunnah diberi nikmat yang besar oleh Allah, tidak dimasukkan ruang ijtihad, tapi itu adalah paket jadi dari Allah. Terima, imani, yakini, pegang teguh kebenarannya seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi ahli sunnah tidak berselisih. Berbeda dengan ahli bidah. Ciri pokok ahli bidah berselisih, berpecah belah. Karena itu kalau kita mau ngitung pakai jari kita ini kelompok kebid'ahan, kurang jari kita ini, kurang. Baik yang dulu maupun sekarang. Adapun ahli sunnah ngitung kelompok nggak ada. Ahli sunnah udah pakai ini juga firqatun najiyah, pakai jempol juga Taifah al-mansurah, itu salafiyun, udah selesai. Yang harus kita perhatikan, nama-nama tersebut jangan dijadikan apa? Hizbiyah, sekedar berbangga untuk nama kelompok. Tapi yang paling penting itu diilmui, dilazimi, dipegang teguh. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, nah, dari 2 hal tadi kemudian nanti dilanjutkan penyebutan mu'alif tentang hadis perpecahan umat. Mu'alif mengatakan, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Masya Allah, Nabi menghabarkan begini, sungguh akan datang kepada umatku ini apa yang datang kepada Bani Israel dulu, selangkah demi selangkah. Maksudnya had dan na'li bin na'li itu mirip betul. Namanya sendal kanan dan kiri beda nggak beda? Nggak beda. Jadi kita dalam mengikuti model orang-orang ahli kitab itu seperti sendal yang kanan dengan sendal yang kiri, mirip betul. Allahu Akbar. Ya, ini fitnah yang menimpa umat ini. Ada seorang dai yang menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi, peringatan hari lahirnya Nabi itu tasabuh, menyerupai hari rayanya orang-orang Nasrani. Itu yang suka peringatan Maulid Nabi itu muarah semuanya, tersinggung. Tapi yang nggak bisa membela secara ilmiah, karena itu nggak ada. Jadi nanti umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya itu sampai menyerupakan dirinya betul-betul mirip. Sampai digambarkan Nabi apa? Hadwan na'li bin na'li, antara satu sendal dengan sendal satunya. Sendal itu kan sepasang, ya kanan kiri, mirip. Nanti dalam riwayat yang lain itu quddah itu seperti bulu panah itu loh. Anak panah itu kan biasanya ada bulunya di apa, pangkalnya ya. Ini ujungnya yang runcing, pangkalnya ada bulu. Dan Rasulullah itu menggambarkan tasabuhnya umat ini, mengekornya umat ini kepada umat sebelumnya itu seperti bulu panah ini loh.
Hadwal qudzati bil qudzah, antara satu bulu panah dengan bulu panah satunya. Lah dalam panah, busur panah, bulu ini harus sama, tiga ini harus sama. Kalau nggak sama, larinya anak panah ini nanti tidak akan lurus. Nah, sampai seperti itu Nabi menggambarkan. Masya Allah. Maka fahdharu, hati-hati, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Sampai tadi kita ingatkan anak-anak, jangan potong rambut, nyontoh siapa, diperhatikan, jangan nggak open. Wong kita ahli sunnah loh, open dengan tampilan kita ini, diopeni. Kecemburuan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti enggak kita openi, tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah terjerembab dalam tasabbuh kepada umat sebelum kita, sampai mirip betul, sehingga susah dibedakan mana yang muslim, mana yang ahli kitab. Masya Allah. Ya. Nah, jadi betul-betul akan datang kepada umatku ini. Berarti ini terjadi apa tidak? Terjadi. Hadis ini pakai lam taukid, nun taukid, layak tiyanna, seakan-akan jawaban sumpah. Nabi mengatakan seakan-akan wallahi, demi Allah, betul-betul akan menimpa umat ini apa yang menimpa Bani Israel, sampai seperti satu sendal dengan sendal satunya, miripnya itu sampai seperti itu. Maka kemarin dalam penyampaian yang beberapa bab yang sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Syekhul Islam menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Betul-betul kalian akan membebek mengikuti umat-umat sebelum kalian seperti bulu panah dengan bulu panah satunya. Beliau mengatakan yang maknanya dengan dalil ini tidak ada satupun umat ini yang selamat dari tasabuh kepada umat sebelumnya. Baru kemudian beliau mendatangkan dalil, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang nampak menang di atas kebenaran, tidak memadharati mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang mencela mereka, sampai datangnya yaumul kiamah. Ini kabar gembira, alhamdulillah masih dikabarkan oleh Nabi ada sekelompok meskipun kecil yang selamat. Ja'alanallahu minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk mereka. Diperjuangkan, maka amalkan ayat Allah, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati may yasna dzalika. Masalah sampai Nabi mengkabarkan, sampai andaikan di mereka dulu ada anak yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, di umat ini pun akan ada yang melakukan seperti itu. Allahu Akbar. Gak tahu ini sudah ada apa belum. Walhamdulillah saya nggak mendengar kabar itu, tapi pasti ada, karena siapa yang bicara? As-Sadiqul Masduq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu Nabi menghabarkan perpecahan umat, wa inna bani Israil aftaraqat ala snataini wa sab'ina millah, dan sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 kelompok. Sampai kemudian sempurnanya hadis, Rasulullah mengatakan tentang umat ini, wa taftariqu hadhil ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa millatan wahidah, semuanya terancam neraka kecuali satu kelompok saja. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, itu jalan yang selamat. Rasulullah enggak mengatakan kelompok si fulan, kelompok si ulan, tidak, tapi jalan yang selamat adalah jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya.
Itulah manhajus salaf. Pada pertemuan yang lampau kita sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirinya dan diri sahabatnya, sunnahnya dan sunnah para sahabatnya hanya pada hadis-hadis tentang perselisihan dan perpecahan umat. Ini menunjukkan ketika terjadi perpecahan dan perselisihan umat, jalan keluarnya cuma satu: pegang teguh sunnah Nabi, pegang teguh manhajus salaf. Tidak ada obat yang lain. Satu-satunya jalan, metode untuk selamat dari tidak mau mengambil Islam secara utuh, malah berpecah belah, itu adalah untuk selamat dari fitnah perpecahan ini dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Jadilah salafiyin yang tulen, lahir batin, atas bawah, depan belakang, kanan kiri, nah itu semuanya, kulit maupun isi, terus disesuaikan, dididik, diperangi nafsu kita terus untuk mengambil akidah ahli sunnah ini, dan juga perangai-perangai ahli sunnah itu secara total dimaksimalkan terus begitu, berjuang, berdoa, meminta kepada Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita, ya. Naam. Kemudian beliau muallif mengatakan, fal yata'ammal al-mu'minu alladhi yarju liqa'a rabbih, maka hendaklah seorang mukmin yang betul-betul berharap bertemu dengan Allah Rabbnya mau merenungi kalam as-sadiqil masduq, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam, di dalam hadis yang tadi dibacakan. Hendaknya direnungi ucapan Rasulullah SAW pada hadis yang tadi dibacakan, khususnya qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Direnungi ucapan itu. Jadi kalau mau masuk Islam secara total, maka ikutilah, pegang teguh apa yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya. Seorang kok menyimpang dari apa yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dia belum mengambil Islam secara total. Terutama yang pertama, batin dulu, sikap mau menerima dulu. Kemarin sudah diterangkan, kalau masalah mengamalkan sesuatu dari syariat Islam ini barangkali ada kendala, belum mampu atau yang lainnya, tapi hati dan jiwa kita menerima semua yang datang dengannya Islam, semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya tentunya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, atau perkara-perkara yang lain yang datang dengannya Rasulullah SAW, terima ahlan wa sahlan, dengan gembira dan senang hati, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangnya syariat yang demikian sempurna dan indah, bagus, maslahah, membawa kebahagiaan yang hakiki sampai nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada niat menyimpang, jangan. Jujurkan hati kita, jujur hati kita, jangan ada nifaq, jangan ada dusta, diterima. Soal kita ternyata belum bisa mengamalkannya, datang kepada Allah, merengek, menghibah, menangis, minta maaf, minta agar Allah beri taufik supaya bisa mengambil hal itu. Begitu. Maka salaf dulu memperjuangkan amal dari sunnah, dalil sunnah itu luar biasa. Al-Imam Ahmad ketika mau menyampaikan tentang fikih bekam, dalil-dalil tentang bekam, beliau bekam dulu. Jadi menyampaikan sudah diilmui dan diamalkan. Sementara kadang kita ini sudah nyampaikan buahnya, amalnya nggak kelihatan. Nah ini, jadi perlu diperjuangkan. Ada salaf yang mengatakan,
saya berupaya untuk menseimbangkan antara ilmu dengan amal saya. Ternyata itu berkali-kali tidak pernah sukses. Artinya begitu beratnya menseimbangkan antara ilmu yang telah kita dapatkan dengan mempraktekkan ilmu tadi dalam amal. Sedang ilmu itu untuk diapakan? Diamalkan. Maka yang ngaji, yang taklim, tujuannya adalah mendapatkan ilmu, kemudian jiwa kita merasa tentram dengan ilmu tadi, terus diamalkan. Jangan sampai kita seperti khimar, kama salil khimar yahmilu asfara, seperti khimar bawa kitab. Lah khimar sama kitab yang nggak ada hubungan apa-apa, tenteng aja kitab kesana kemari, tapi dia khimar, nggak ada warna ilmu kitabnya itu, ya khimar ya khimar. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian dalil berikutnya, warawahu aidan min hadis Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud wa fihi innahu sayahruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalah. Kata muallif membawakan dalil ini dari hadis Muawiyah dalam riwayat Imam Ahmad dan Abi Daud. Dalam riwayat tersebut disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya akan keluar dari umatku itu kaum yang sudah menjalar pada mereka hawa nafsu. Jadi satu kaum yang menjalar pada mereka hawa nafsu, sebagaimana menjalarnya penyakit rabies ya pada penderitanya, tidak menyisakan satu urat dan satu persendian kecuali virus tadi memasukinya, mengancamnya, memangsanya. Nah, jadi hawa nafsu itu kalau sudah berjalan pada diri seorang, tidak tersisa apapun pada diri orang tadi. Kalau dia melihat, itu berangkat dari perintah hawa nafsunya. Kalau dia berpikir, pikirannya adalah suara hawa nafsunya. Sikapnya dimulai atau dimodali dengan hawa nafsunya. Masya Allah. Sehingga kebenaran itu hanya apa yang menurut hawa nafsunya benar, kebatilan itu apa yang menurut hawa nafsunya batil. Ini sudah parah orang yang semacam ini, sudah mengangkat hawa nafsunya sebagai apa? Sesembahan dari selain Allah. Nah, mengekor kepada hawa nafsu itu termasuk tidak mengambil Islam secara total. Jelas ya? Itu kaitannya dengan dalil. Terakhir, wa taqaddama qala al-muallif rahimahullah taala wa taqaddama qawluhu wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Dulu pada bab sebelumnya sudah dibawakan hadis ini, yaitu seorang yang menginginkan di dalam Islam itu munculnya sunnah jahiliyah. Berarti seorang yang menginginkan dilakukannya, diamalkannya, tersebarnya sunnah jahiliyah di dalam Islam, berarti dia tidak mau mengambil Islam secara total, justru mengikuti langkah-langkah syaitan. Jelas ya? Nah, itu selesai bab yang ketujuh ini. Dalil sudah kita uraikan semuanya secara singkat dalam 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi motivasi besar bagi kita untuk semakin kita mau mendekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya, memahaminya, meyakini baik dan bagusnya, mengambil secara total agama ini dan berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang berseberangan dengan Islam ini, yang itu merupakan langkah-langkah syaitan, dan semua harus diupayakan dengan dawamul isti'anati billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.